Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur karena pada sore hari ini kami memiliki kesempatan sekali lagi untuk merayakan Natal bersama-sama, mengingat kembali cinta kasih Allah yang dianugerahkan kepada kami di dalam Kristus, Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Kami berdoa kiranya pada malam hari ini ketika kami membaca dan merenungkan firman, Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami, buka pikiran kami melalui pekerjaan Allah Roh Kudus, supaya kami mengerti firman. Hiburkan hati kami, teguhkan iman kami, melalui firman yang kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menyambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Silakan duduk, saudara. Shalom. Selamat Natal. Ini bukan orang muda. Selamat Natal. Sekali lagi, selamat Natal. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau sore hari ini kita bisa kumpul di sini dan merayakan Natal. Tadi saya chat di satu grup, saya melayani di GRI Cikarang dan juga di Depok. Saya taruh di grup di Depok. Kami lagi persiapan Natal. Lalu ada jemaat yang balas, Natal kok nggak habis-habis. Saya bilang memang Natal nggak habis karena sukacita Natal nggak pernah bisa berhenti. Amin. Natal itu dirayakan oleh orang Kristen karena ini adalah sebuah peristiwa yang sangat besar di dalam sejarah manusia. Bahkan ini adalah sebuah peristiwa yang paling besar di dalam sejarah manusia. Saya sebelum masuk ke dalam teks firman Tuhan, saya mau ingatkan saudara kepada satu peristiwa. Waktu pertama kali astronot dari Amerika itu menginjakkan kaki mereka di bulan. Presiden yang memerintah di Amerika pada masa itu adalah Presiden Richard Nixon. Waktu dia dengar berita itu, di tengah-tengah orang banyak, dia bilang, ini adalah peristiwa paling besar di dalam sejarah manusia. Karena manusia bisa menjejakkan kakinya di bulan. Orang Amerika merasa bahwa mereka adalah orang yang pertama menjejakkan kaki di bulan. Sehingga presidennya merasa bahwa itu adalah peristiwa yang paling besar. Tetapi kemudian, penasehat presiden pada masa itu, Pendeta Billy Graham, pada satu momen, dia datang dan kemudian dia berbicara dengan Presiden Richard Nixon. Dia bilang, Tuan Presiden, peristiwa terbesar di dalam sejarah manusia itu bukan manusia ciptaan menjejakkan kakinya di bulan, ciptaan Tuhan. Bukan. Peristiwa terbesar di dalam sejarah manusia adalah peristiwa di mana Allah pencipta langit dan bumi menjejakkan kakinya di bumi yang diciptakannya. Allah adalah Allah yang besar. Kalau dia menciptakan alam semesta yang begitu besar, saudara dan saya bisa mengasumsikan dia lebih besar daripada alam semesta ini. Sehingga Alkitab bilang, bait suci tidak dapat menampungnya, alam semesta tidak dapat menampungnya. Tetapi kalau dia membuat dirinya begitu kecil sehingga bisa ditampung di dalam dunia ini, bisa hadir di dalam dunia ini, maka itu adalah sebuah peristiwa yang paling besar di dalam sejarah manusia. Mujizat apa yang saudara inginkan hari ini? Allah telah memberikan yang paling besar, yaitu Allah menjadi manusia. Layaklah bagi saudara dan saya jika sepanjang tahun sukacita Natal itu terus ada bagi saudara dan saya. Sayangnya hari ini orang Kristen merayakan Natal. Gak ada beda dengan orang yang bukan Kristen. Sekali lagi, sayang sekali perayaan Natal orang Kristen dengan orang yang bukan Kristen itu hampir gak ada bedanya. Banyak orang bersukacita. Teman saya bilang, Tama, kenapa orang Kristen bersukacita? Saya waktu ambil kuliah filsafat itu, teman saya ada yang ateis, ada yang Kristen, ada yang bukan Kristen. Beberapa Muslim. Satu kali kami duduk dan mendekati Natal waktu mau akhir semester itu. Kemudian mereka bilang, sebentar lagi kamu merayakan Natal, kamu pendeta kan, kalian bersukacita, kenapa ya? Lalu saya tanya, emangnya kalian gak senang Natal? Oh, kami senang. Kenapa? Oh, kalau kami pergi ke mall, lagu-lagu Natal itu bagus-bagus. Dan entah kenapa, diskonnya gede juga. Bukankah saudara juga bisa bersuka cita pada saat hari raya Natal? Karena ketika pada hari raya Natal, saudara juga bisa dapat diskon yang gede. Mendekati Natal kita rame-rame ke mall, orang Kristen bukan Kristen sama-sama di mall, sama-sama sukacita. Apakah ini sukacita Natal? Kita sama-sama menikmati lagu-lagu Natal. Orang Kristen menikmatinya, yang bukan Kristen juga menikmatinya. Ini membuat saudara dan saya kehilangan kesaksian. Justru karena kita sama pada hal-hal yang terlihat, ya anak muda sekarang bilang cetek. Mengapa saudara bersukacita pada hari raya Natal? Saya bilang sama teman saya akan jelaskan ke kamu mengapa kami bersukacita pada hari raya Natal. Kami bersukacita karena itu adalah sebuah peristiwa yang besar. Peristiwa yang sangat besar yang membedakan kamu dan Tuhan yang lahir pada hari itu. Peristiwa yang besar yang membedakan
Kristus dari seluruh pemimpin agama. Hari ini saya akan menawarkan argumentasi yang sama. Saya akan mengajak saudara untuk berpikir mengapa kita merayakan Natal dan mengapa kita bersuka cita pada hari raya Natal. Dan inilah yang membedakan saudara dan saya dari mereka yang bukan Kristen. Saya diberitahukan bahwa hari ini ada beberapa saudara bukan orang Kristen. Mungkin saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming, saudara juga bukan orang Kristen. Saya akan menjelaskan mengapa orang Kristen bersuka cita pada hari raya Natal. Harapan saya adalah jika saudara orang Kristen, saudara bersuka cita dengan sukacita yang benar. Dan jika saudara bukan orang Kristen, setidaknya saudara tahu mengapa orang Kristen bersuka cita. Dan siapa tahu, ini adalah waktu untuk Allah memanggil saudara untuk menikmati sukacita yang sama, dengan pengertian yang sama. Karena Kristus bukan hanya hadir di dalam dunia ini, tetapi hadir di dalam hati Anda. Mari kita buka satu bagian firman Tuhan. Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, kita baca bergantian ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-10, lalu ayat 11 kita baca sama-sama. Filipi 2 ayat 5 sampai 10, lalu 11 kita baca sama-sama. 5 sampai 10 kita baca bergantian. Saya mulai dari ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Sama-sama. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ketika saudara dan saya merayakan Natal, kata Natal itu kan menekankan apa yang disebut sebagai hari kelahiran. Natal menekankan hari kelahiran. Berarti saya punya Natal, saudara juga punya Natal. Semua kita punya hari kelahiran. Maka saudara dan saya bisa merayakan ulang tahun kita. Itu berarti saudara dan saya sementara merayakan hari Natalnya kita. Pertanyaannya adalah, mengapa hari Natalnya saudara itu tidak dirayakan oleh seluruh dunia? Bukan cuma saudara, mungkin saudara akan bilang dengan rendah hati, karena kita sebagian besar adalah orang Kristen. Oh, siapa saya sehingga seluruh dunia ini merayakan kelahiran saya? Oh, enggak pantaslah. Puji Tuhan kalau saudara sadar. Tetapi pertanyaannya, mengapa kelahiran dari pemimpin-pemimpin besar di dalam agama-agama di dalam dunia ini, baik itu Muhammad, baik itu Siddhartha Gautama, pemimpin besar di dalam agama seperti Martin Luther, pemimpin besar seperti Mahatma Gandhi. Orang-orang besar ini kadang-kadang diingat kelahirannya, tetapi tidak dirayakan seperti yang saudara dan saya lakukan pada hari raya Natal. Mengapa kekristenan begitu bersuka cita pada hari raya Natal? Saya mengajak saudara untuk melihat 3 hal terkait dengan kelahiran Kristus. Melihat kemuliaannya, dan sambil saudara dan saya lihat kemuliaannya, saudara dan saya akan melihat salib di tengah-tengah kemuliaan Kristus. Saya percaya orang Kristen yang mengenal Kristus, mereka selalu melihat 2 hal ini. Mereka akan melihat Kristus yang benar. Kalau mereka melihat Kristus yang benar, mereka akan lihat kemuliaannya. Tetapi kalau mereka melihat kemuliaannya, mereka juga pasti menemukan salib di tengah-tengah kemuliaannya. Dan inilah yang saudara dan saya rayakan. Kristus yang mulia, yang menanggung salib bagi saudara dan saya. Mengapa orang Kristen merayakan Natal? Meskipun saudara dan saya mengakui Muhammad pernah lahir di dalam dunia, namun saudara dan saya tidak merayakan seperti saudara dan saya merayakan kelahiran Kristus. Pemimpin-pemimpin besar, saudara dan saya mengakui mereka pernah ada di dalam sejarah sama seperti Kristus. Namun saudara dan saya tidak merayakan sama seperti saudara dan saya menerima dan merayakan kelahiran Kristus. Karena Kristus jauh lebih superior daripada mereka. Teks yang saudara dan saya baca menegaskan hal ini. Pertama, ketika saudara dan saya merayakan Natal, saudara dan saya sementara merayakan kelahiran pribadi yang sudah bereksistensi sebelum kelahirannya. Sekali lagi, Natal adalah perayaan kelahiran seorang pribadi yang sudah bereksistensi sebelum kelahirannya.
Waktu bercakap-cakap dengan orang-orang Yahudi, Tuhan Yesus bilang begini, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Manusia pertama kali jadi di dalam rahim ibunya, ketika sperma dan ovum berjumpa. Tetapi sebelum itu, dia belum ada. Saudara dan saya, pertama kali jadi di dalam rahim ibu kita. Muhammad pertama kali jadi di dalam rahim ibunya. Siapa lagi? Semua pemimpin besar di dalam sejarah manusia, pertama kali jadi di dalam rahim ibunya. Setelah mereka lahir, mereka bereksistensi di dalam dunia ini. Tetapi tidak ada satu manusia pun, tidak ada satu pemimpin agama pun yang sudah bereksistensi sebelum dia jadi di dalam rahim ibunya dan sebelum dia dilahirkan. Satu-satunya pribadi yang lahir di dalam dunia, namun dia sudah ada sebelum dia lahir, itu adalah Kristus. Yang berkata, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Itu berarti sebelum Maria, ibu Yesus lahir, Yesus sudah ada. Saudara lihat perbedaannya. Perbedaan ini adalah sebuah perbedaan yang bersifat kualitatif. Ini bukan hanya sekedar saya lahir mendahului saudara. Saya lahir di kota besar, saudara lahir di kampung, atau sebaliknya. Ini berbicara mengenai kehadiran seorang pribadi yang sudah ada sebelum dia lahir. Pertanyaannya, kenapa? Kok bisa ya? Dia sudah ada sebelum dia lahir. Dia sudah ada sebelum Abraham. Karena di dalam Alkitab Yesus sering mengucapkan kalimat ini, ego eimi, aku adalah. Di dalam Injil Yohanes setidaknya ada 7-8 kali Yesus mengatakan kalimat ini, ego eimi, aku adalah. Istilah aku adalah, ego eimi, adalah istilah dalam bahasa Yunani untuk menerjemahkan nama Allah di dalam perjanjian lama. Aku adalah aku. Siapa aku adalah aku? Aku adalah aku, berarti aku ada karena aku ada. Saudara dan saya ada karena ada yang lain. Saya ada karena orang tua saya ada. Orang tua saya ada karena orang tuanya ada. Orang tuanya ada karena orang tuanya ada lagi. Kalau saya sebut satu-satu sampai besok pagi kita nggak selesai. Tetapi saudara dan saya ada karena ada yang lain. Nama aku adalah aku, berarti aku ada karena aku. Aku tidak disebabkan oleh siapapun. Allah yang saudara dan saya sembah adalah Allah yang kekal dan Allah yang tidak bergantung kepada apapun. Waktu dia bilang aku ada karena aku ada, mengacu kepada Allah yang kekal, mengacu kepada Allah yang tidak bergantung kepada apapun. Di dalam filsafat disebut sebagai absolut. Absolut berarti tidak bisa tidak ada. Dia selalu ada. Kalau teman-teman dan saya ini relatif, bisa ada, bisa nggak ada. Saudara pernah nggak ada kan ya? Hari ini ada. Besok ya jangan besok lah, saudara juga nggak mau cepat-cepat ya. 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 70 tahun yang akan datang, saudara dan saya nggak ada. Kenapa? Karena saudara dan saya relatif. Relatif itu berarti saudara dan saya bergantung kepada sesuatu yang ada di luar. Tetapi Kristus bilang, ego eimi, aku adalah. Sebagaimana Allah yang ada di dalam Alkitab itu adalah Allah yang kekal, aku pribadi yang kekal. Sebagaimana Allah yang ada di dalam perjanjian lama itu adalah Allah yang absolut, Allah yang tidak bergantung kepada apapun, aku adalah pribadi yang tidak bergantung kepada apapun. Dia tidak bergantung kepada apapun, namun semua yang ada di dalam alam semesta ini bergantung kepada dia. Siapa Kristus? Dia adalah pribadi yang ilahi, dia Allah yang sejati. Maka saudara dan saya sebagai orang muda perlu belajar, jangan sombong. Orang terkuat di dalam alam semesta ini pun, dia pasti punya kelemahan. Ada keterbatasan. Karena keterbatasan, kelemahan, kekurangan saudara dan saya, sekuat apapun saudara dan saya, sehebat apapun saudara dan saya, satu saat saudara dan saya akan menemukan kita nothing. Itu sebabnya saudara dan saya butuh aku adalah aku itu. Saudara dan saya butuh pribadi yang sudah bereksistensi sebelum segala sesuatu ada untuk menopang kehidupan kita. Saudara yang suka tinju, saudara tentu pernah tahu seorang petinju legendaris namanya Muhammad Ali. Dia disebut sebagai petinju yang sombong dan memang dia sombong sekali, belagu sekali ini orang. Satu kali dia dalam penerbangan menuju kepada pertandingan tinjunya. Di atas pesawat, dia sering menyebut dirinya Superman. Waktu dia naik pesawat, kemudian semua orang pakai sabuk pengaman. Muhammad Ali enggak. Lalu waktu terjadi turbulensi, pesawat gonjang, kemudian dikasih pengumuman supaya semua penumpang itu pakai sabuk pengaman. Semua pakai, kecuali Muhammad Ali. Nggak takut mati kan ya? Lalu seperti biasa, pramugari itu lewat dari gang itu.
Pramugari lihat satu demi satu semua pakai kecuali yang di tengah sang petinju itu. Pramugari bilang, Tuan, pakai sabuk pengamannya. Muhammad Ali bilang, maafkan, Superman tidak butuh sabuk pengaman. Tuan, pakai sabuk pengamannya. Superman tidak butuh sabuk pengaman. Pramugari punya suara makin tinggi. Tuan, pakai sabuk pengaman. Lalu dia bilang, saya sudah bilang, Superman tidak butuh sabuk pengaman. Pramugari jengkel. Lalu pramugari bilang, tetapi Tuan, Superman tidak butuh pesawat untuk terbang. Itu sama dengan pramugari bilang, kalau nggak mau pakai kenapa nggak keluar aja. Kadang-kadang saudara dan saya merasa kuat karena saudara dan saya lihat kita masih muda. Saudara dan saya mungkin terus ditopang oleh orang tua. Sehingga hari ini saudara tidak ada masalah. Uang ada, semua ada. Amin, ada yang bilang amin. Tidak masalah, itu berkat Tuhan kan ya. Jadi saudara boleh aminkan itu. Tidak ada masalah dengan itu. Karena saya belum sampai ke situ. Saudara juga bisa bersyukur untuk segala hal. Dan kadang-kadang kita menjadi sombong karena kapasitas intelektual yang begitu luar biasa. Seolah-olah masa depan Anda 10 tahun, 15 tahun lagi bergantung kepada uang orang tua, kapasitas intelektual dan kekuatan sebagai orang muda. Kalau saudara pikir itu semua menopang masa depan Anda masih terlalu muda. Saya belum tua-tua amat lah. Tapi saya lihat banyak orang. Dalam satu kelas saya, sekolah teologi, 60 orang. Banyak sekali yang punya prestasi yang baik. Tapi saya juga bisa tanya, di mana orang-orang cerdas, di mana orang-orang muda yang berkompetisi di dalam ruangan bersama dengan kami hari itu? Pada saat mereka kuliah, dosen-dosen kami itu sudah pernah bilang, yang ini pasti jadi hamba Tuhan yang besar, hari ini hilang. Banyak orang yang waktu mereka kuliah rasanya masa depannya begitu cerah, karena dia punya semua. Hari ini mereka ada di mana? Jangan pikir semua yang hari ini dipakai untuk menopang hidup Anda, jika itu bukan pribadi yang kekal, satu saat dia ada, dia bisa tidak ada. Semua yang bukan Allah, semua yang bukan firman, hari ini bisa ada dan bersyukurlah kalau dia ada. Tetapi satu saat dia akan tidak ada. Kalau orang tua Anda menopang Anda sampai hari ini, bersyukurlah karena dia masih ada. Tapi satu saat dia akan tidak ada. Masih ada amin? Puji Tuhan lebih banyak daripada yang tadi bilang dia ditopang oleh orang tuanya. Cuman satu yang bilang amin. Saya tidak bilang itu salah. Cuman yang saya mau bilang adalah terlalu rapuh kalau saudara dan saya bersandar kepada orang tua. Terlalu rapuh kalau saudara dan saya bersandar kepada teman, kepada pacar. Bersyukur kalau saudara punya teman persekutuan. Saya melayani sebagai pengajar agama juga di Universitas Indonesia. Ada satu masa beberapa yang lulus gereja di gereja kami. Waktu dia datang main ke Depok, kemudian sharing, Pak, saya stres. Kenapa? Saya kehilangan teman-teman yang baik. Dulu di persekutuan, kalau nggak datang persekutuan, satu kampung cari kan ya. Persekutuan dalam satu fakultas itu paling 30-40 orang. Sehingga hilang satu berasa. Mereka cari ke kos. Mereka cari kemana-mana sampai dia kembali. Tapi waktu dia masuk ke tempat kerja, waktu dia hilang, gak bergereja berbulan-bulan, gak cari persekutuan, gak ada yang cari dia. Saudara mau harap teman? Saudara mau harap orang tua? Saudara mau harap pendeta? Saudara mau harap pengurus gereja, majelis gereja? Mereka semua pernah ada, pernah tidak ada. Sekarang ada, satu saat akan tidak ada. Kalau saudara butuh satu penolong yang terus menerus ada, saudara butuh Allah yang kekal. Dan Kristus menegaskan, dia adalah Allah yang kekal. Saudara tidak butuh pemimpin agama pertama-tama. Karena pemimpin agama pernah tidak ada. Sekali lagi, siapapun pemimpin agama dalam semua agama, mereka pernah tidak ada. Saudara harus mengarahkan mata saudara kepada satu pribadi yang tidak pernah tidak ada. Dan Alkitab mengatakan itu adalah Kristus. Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Siapa dia? Kristus. Mengapa orang Kristen bersuka cita pada hari raya Natal? Karena kami, saya tidak tahu Anda. Karena kami merayakan kelahiran pribadi yang sudah bereksistensi sebelum kelahirannya.
Itu saudara akan temukan di dalam ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Kata Yunaninya morphe, yang berarti ada pada kondisi yang sama dengan Allah. Apapun yang saudara mau sebut bagi Allah, Yesus memilikinya. Kalau saudara bilang Allah itu kekal, Kristus kekal. Kalau saudara bilang Allah itu maha kuasa, Kristus maha kuasa. Semua sifat, semua karakter yang ada pada Allah, ada pada Kristus. Yang kedua, mengapa orang Kristen bersuka cita pada hari raya Natal? Karena pada hari raya Natal, orang Kristen merayakan kelahiran pribadi yang terlahir atas inisiatifnya sendiri. Sekali lagi, orang Kristen merayakan Natal karena dia merayakan kelahiran pribadi yang terlahir karena inisiatifnya sendiri. Biasanya orang tua sama anak kalau berantem, orang tua itu akan bilang begini, saya menyesal punya anak kayak kamu. Saudara tahu jawaban anak-anak? Bukankah saudara juga pernah jadi anak-anak? Mama saya pernah bilang sama saya seperti itu. Zaman dulu, zaman sekarang enggak. Waktu dulu papa saya bilang, Tama, saya menyesal melahirkan anak seperti kamu. Saya punya jawaban sederhana. Iya Ma, tapi saya juga enggak pernah minta dilahirkan. Saudara enggak pernah minta dilahirkan kan ya? Bukankah itu jawaban kita yang paling sakti kepada orang tua yang berkata, kami tidak, kami menyesal lihat kamu. Siapa juga yang minta dilahirkan, Ma? Pa? Memangnya saya minta? Saya juga kalau bisa pilih, gak mau lahir dalam keluarga ini. Saudara mau lahir di bulan? Biar lahir langsung mati. Biasanya kita begitu kan ya? Jawaban ini sederhana, saya tidak minta dilahirkan. Memang Anda tidak minta dilahirkan karena Anda terlalu terbatas untuk menginginkan kelahiran Anda. Terlalu terbatas untuk itu. Semua manusia tidak meminta kelahirannya, tidak menginginkan dan tidak dapat menginisiasi kelahirannya. Kelahiran Yesus terjadi atas keinginan siapa? Apakah terjadi atas keinginan Maria? Saudara baca Alkitab dan saudara menemukan Maria aja terkejut bahwa Allah akan beranugerah memakai rahimnya untuk kemudian melahirkan Yesus Kristus. Kelahiran Yesus bukan inisiatif Yusuf. Yusuf syok mau menceraikan tunangannya karena dia tahu itu bukan anaknya. Ini bukan rencana Yusuf. Apakah ini rencana penguasa? Hari ini kalau bukan seorang laki-laki atau seorang perempuan, penguasa itu punya kekuatan yang besar. Di dalam bangsa yang tertentu, negara tertentu, kekuatan politik negara dianggap sebagai kekuatan yang paling besar, yang paling powerful. Negara menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Orang-orang seperti ini lupa bahwa negara juga seringkali mengakibatkan penderitaan manusia. Apakah Yesus lahir karena keinginan penguasa? Saudara baca dan saudara akan menemukan Herodes dan seluruh Yerusalem gempar ketika mendengar berita kelahiran Yesus Kristus. Apakah Yesus Kristus lahir karena keinginan daripada pemimpin-pemimpin agama? Pemimpin-pemimpin agama tahu bahwa Mesias akan lahir, tapi mereka juga terkejut dan bahkan mereka tidak tahu bahwa Yesus Kristus lahir. Bukan manusia yang merencanakan kelahiran Yesus. Sebab itu ketika Yesus lahir gak ada tempat untuk dia. Bahkan saya bisa bilang kalau saudara baca Alkitab, kelahiran Kristus itu tidak diharapkan. Kelahiran Kristus itu tidak diinginkan. Pertanyaannya adalah, jika kelahiran Kristus tidak pernah diharapkan, tidak pernah direncanakan, tidak pernah diinginkan, lalu siapa yang menginginkan kelahiran ini? Siapa yang merencanakan kelahiran ini? Jawabannya cuma satu, Allah Tritunggal. Allah Bapa menginginkan kelahiran Yesus Kristus. Oleh sebab itu, maka sebelum Yesus lahir, sudah ada berbagai nubuat di dalam perjanjian lama. Bapa menginginkannya. Kenapa? Karena saudara dan saya membutuhkan kelahiran pribadi yang adalah Allah yang menjadi manusia itu. Bapa menginginkannya. Hari ini banyak hamba Tuhan, banyak pendeta cerita bahwa mereka naik ke sorga, tetapi Alkitab bilang itu bohong. Alkitab bilang tidak ada satu manusia pun, Yesus Kristus yang bilang, yang pernah naik ke sorga. Kecuali Allah turun dari sorga. Siapa manusia hari ini? Dia bisa naik ke sorga kapan dia mau, turun dari sorga kapanpun dia inginkan. Gak ada. Saudara bisa baca di dalam Injil Yohanes dan saudara menemukan Yesus Kristus mengatakan hal ini. Tidak ada manusia yang pernah naik ke sorga. Mungkin saudara bisa bilang, Elia ya. Elia pernah naik ke sorga kan ya? Siapa lagi?
Henokh pernah naik ke surga. Iya, tapi setelah mereka naik, mereka nggak pernah turun. Saya pernah khotbah sama jemaat saya. Lalu saya bilang begini, besok kalau saya mati, nggak usah berdoa supaya saya bangkit. Saya sudah ada di tempat yang terbaik. Kalau Anda berdoa dan saya benar-benar bangkit, yang Anda dapatkan bukan sukacita, pasti omelan. Enak aja, saya sudah baik-baik dengan Tuhan di sorga, kau panggil lagi saya ke sini, ketemu kamu. Saya sudah ada di tempat yang terbaik. Semua orang yang berjumpa dengan Allah yang sejati, mereka tidak akan pernah ingin keluar dari tempat itu. Itu sama seperti Adam dan Hawa di dalam Taman Eden. Ketika mereka keluar dari Taman Eden, mereka berduka cita. Gak ada duka cita lebih besar dari itu, karena mereka sudah ada di tempat yang terbaik. Bagaimana mungkin kamu dan saya ada di sorga, lalu kamu dan saya masih ingin keluar dari situ? Tidak mungkin. Itu sebabnya Elia tidak pernah balik lagi. Henokh gak balik lagi. Satu kali dicatat Elia kembali, itu untuk berjumpa dengan Kristus, berjumpa dengan pribadi yang ilahi. Dia tidak kehilangan hadirat Allah. Tetapi Alkitab bicara mengenai Allah yang menginginkan kehadiran Kristus. Allah menjadi manusia. Kenapa? Karena manusia tidak pernah bisa kembali ke dalam kerajaan sorga. Tidak bisa kembali kepada Allah. Saudara dan saya hanya bisa merusak relasi dengan Allah. Tapi saudara dan saya tidak pernah bisa memulihkannya. Di dalam sejarah manusia hanya bisa merusak dan tidak bisa mengembalikan kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Saya baca satu artikel cerita sederhana. Ada satu pasang suami istri masih muda. Waktu mereka pacaran, mereka sudah menginginkan mobil Ferrari dari pacaran. Mereka punya satu mobil yang selalu dipakai untuk kerja, dan sepanjang mereka berjuang, kumpul uang, bertahun-tahun, sampai kemudian mereka dapat mobil Ferrari. Sukacita kan ya? Saya tidak tahu, saudara tahu mobil Ferrari enggak ya? Tapi itu mobil sangat diinginkan. Suami istri menginginkannya. Kumpul uang bertahun-tahun baru dapat itu. Saking sayangnya sama mobil itu. Kalau mereka jalan-jalan, mereka pakai mobil kerja. Kalau mau keliling keluar sebentar aja baru mereka pakai mobil Ferrari. Gak boleh banyak dipakai, takut rusak. Satu kali mereka melahirkan seorang anak laki-laki. Papa pergi kerja, mama pergi kerja, lalu cuman ada orang yang jaga. Anak itu, waktu dia mulai besar, anak itu mulai lihat papanya, lihat mamanya, lalu kan namanya anak itu kan pengen selalu ada sama papa mama. Lalu dia membayangkan, saya pengen sekali di mobil kesayangan papa dan mama. Ada gambar saya, ada gambar papa, ada gambar mama. Lalu apa yang dia lakukan? Waktu semua orang pergi, dia diam-diam pergi ke garasi, pergi ke mobil papa mamanya. Dia berusaha gambar pakai jari, nggak bisa. Lalu waktu dia lihat paku. Dia gambar satu manusia kecil. Satu manusia sedikit lebih besar dengan rambut lebih panjang. Dalam hatinya, ini aku, ini mama. Dia bikin satu manusia yang sedikit lebih besar di mobil Ferrari. Dia tidak sabar, dia tunggu papa mamanya pulang. Dia tunggu dengan tidak sabar. Tunggu papa mama nggak datang. Begitu papa mamanya datang pada jam itu, dia masih dari luar, dia sudah lari. Lalu dia bilang, papa, saya akan tunjukkan kepada papa sebuah kejutan yang saya sudah siapkan dari tadi pagi. Papanya parkir mobilnya. Sini papa, dia tarik tangan papanya. Sampai ke sana lalu dia bilang, coba papa lihat. Ini papa, ini mama, ini adik. Papanya lihat. Hah? Saudara bisa bayangkan orang baru pulang kerja, hasil jerih payahnya dirusakkan. Papanya mulai marah sekali. Papanya ambil kayu, lalu mulai pukul tangan anak itu. Dia pukul berkali-kali dengan begitu marah. Dia pukul terus. Lalu kemudian dia bilang sama anaknya, kamu tidak boleh masuk ke dalam rumah kalau kamu tidak bereskan itu. Anak itu pikir, bagaimana cara membereskan kehancuran seperti itu? Dia cari segala sesuatu situ. Papanya cuma taruh dia di garasi itu dan papanya nggak perhatikan. Apa yang dia lakukan? Dia ingat-ingat mbak yang di rumah, kalau bersihkan got pakai sikat yang ada pakunya. Maka dia ambil itu, dia gosok. Makin rusak atau makin baik? Makin rusak. Waktu papanya datang, mamanya datang, lebih marah lagi. Dia lihat kemarahan papanya itu, dia lari ke mamanya. Mamanya juga marah, mama dorong ke papanya. Papanya pukul lagi tangannya berkali-kali. Saudara,
Kemudian papanya bilang, malam ini kamu tidur dengan mbak yang jaga dia. Tengah malam mbaknya itu datang ketuk pintu. Pak, bangun, anaknya panas. Biasa itu, karena tidak pernah terpisah dari kami. Tengah malam mbaknya bilang, kayaknya mesti datang. Lihatlah anakmu. Papanya bilang, enggak. Waktu pagi, anak itu seperti sudah kejang. Baru papa mamanya sadar, bawa ke rumah sakit. Dokter bilang ini sudah tidak bisa ditolong. Ini mesti diamputasi tangannya. Saudara, waktu anak itu diamputasi dua telapak tangannya itu, waktu dia sadar, papa mama itu menyesal dan ada di samping tempat tidurnya. Dengan menangis mereka peluk dia. Wah, anak itu begitu bersuka cita. Waktu dia lihat papa mama yang tadi begitu marah sekarang sudah memeluk dia. Dia mau angkat tangannya untuk peluk papa mamanya. Lalu dia lihat sudah tidak ada lagi telapak tangan itu. Dia bilang, papa, tangan saya di mana? Papa nggak bisa jawab. Dia bilang, papa, aku tidak akan lagi rusakkan mobilmu. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah saya sentuh mobilmu. Tetapi kembalikan telapak tanganku. Saya mau tanya, papanya bisa kembalikan itu? Di dalam dunia ini, manusia hanya bisa merusak ciptaan Tuhan. Manusia tidak dapat memulihkannya. Manusia hanya bisa merusak relasi dengan Tuhan. Dan mereka tidak bisa mengembalikan relasi itu. Allah tahu bahwa harus Allah turun ke bumi untuk membuka jalan bagi manusia kembali kepada Dia. Kelahiran Kristus bukan keinginan manusia. Manusia tidak tahu bagaimana menginisiasi itu. Bapa menginginkannya. Bapa menginginkan relasi antara engkau dan saya. Tetapi dosa telah memisahkan engkau dan saya dari Allah yang suci. Supaya engkau dan saya bisa kembali, maka kita membutuhkan pribadi yang menggantikan engkau dan saya. Maka di dalam perjanjian lama ada hukum ini. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Itu berarti pengganti seorang manusia harus manusia juga. Kenapa? Karena nilai manusia tidak bisa diganti dengan apapun. Sekali lagi, nilai manusia tidak pernah bisa diganti dengan apapun. Saya suka pakai contoh ini. Karena saudara dan saya adalah gambar dan rupa Allah. Maka ketika saudara dan saya itu berhadapan dengan binatang, kalau saya tabrak sapi orang dan sapi itu mati, saya bisa ganti dengan beberapa ekor kambing. Alkitab mengizinkan itu. Saya bisa ganti dengan uang, nilainya setara, bisa. Tetapi ketika saya membunuh manusia, saya nggak bisa ganti manusia dengan sapi. Saya nggak bisa ganti manusia dengan uang. Alkitab bilang itu. Maka Alkitab bilang, kalau kamu membunuh manusia, hukumnya adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Semua ciptaan yang lain bisa diganti kecuali satu, manusia. Dia terlalu mulia untuk diganti dengan apapun. Hari ini, saudara akan menemukan semua agama punya konsep yang sama. Kalau saya berdosa, maka harus ada yang mati menggantikan saya. Maka semua agama menawarkan korban. Tetapi semua agama kehilangan konsep ini. Manusia adalah gambar dan rupa Allah. Tidak ada apapun di dalam alam semesta ini yang bisa menggantikan Dia. Tidak ada. Mungkin saudara akan bilang, agama saya menawarkan korban. Dan siapa bilang nggak bisa? Allah mau kok. Saya kasih satu gambaran. Bahkan manusia pun tidak mau. Kalau saya datang ke sini, saya suka pakai contoh ini tadi saya bilang. Kalau saya datang ke sini buru-buru, lalu kemudian saya ada di pinggir jalan, itu ada orang punya kios, punya seorang anak kecil, masih kecil, satu-satunya. Lalu waktu saya lewat karena buru-buru takut terlambat, saya tabrak anak itu. Anak itu katakanlah meninggal. Saudara, ini tidak terjadi. Ini contoh. Saudara jangan bilang, kok kamu masih di situ, harusnya di kantor polisi. Ini contoh. Saya nabrak dia, meninggal. Waktu dia meninggal, papanya marah. Kemudian saya bilang, Pak jangan marah, tenang, gak apa-apa. Yang mati kan cuma satu. Saya ganti Pak. Mau ganti pakai apa? Saya punya rumah di Depok, ada 3 ekor anjing bagus-bagus. Saya ganti. Dia marah nggak? Kenapa dia marah? Kan yang mati 1, saya kasih 3 loh. Oke lah, kalau dia tidak puas, saya bilang saya akan kelilingi Depok, saya akan kelilingi Cikarang. Semua anjing yang bagus, semua ternak terbaik saya akan kasih untuk ganti anak Bapak. Dia senang. Semua loh, semua anjing. Apalagi yang suka makan anjing, semua anjing. Semua ternak. Saya akan kasih sebagai ganti anakmu. Kalau papa ini sehat, dia nggak akan mau. Aneh ya? Saudara mau tukar diri Anda dengan binatang, kasih ke Tuhan. Sementara manusia saja tidak mau ganti anaknya dengan binatang. Bisa tangkap maksud saya?
Kalau ada Allah yang mau ganti anaknya yang namanya gambar dan rupa Allah, yang namanya manusia, saudara dan saya dengan binatang, itu Allah gila. Di dalam perjanjian lama ada korban, tetapi korban itu adalah simbol dari apa yang Allah berikan di dalam perjanjian baru, yaitu Yesus Kristus. Allah harus jadi manusia. Kenapa? Karena yang berdosa adalah manusia. Supaya manusia bisa kembali kepada Allah, harus ada manusia yang mengganti manusia. Itu sebabnya dikatakan dalam rupa Allah, dia mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Supaya satu saat nanti manusia ini bisa mati. Dan menarik, mari saudara perhatikan ayat yang saudara baca. Apakah ini keinginan Bapa saja atau ini juga keinginan Yesus Kristus? Saudara lihat ayat yang ke-6. Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tidak menganggap. Melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saya mau tanya, siapa yang aktif di sini? Bapa yang aktif pertama-tama atau gambaran ini mengatakan Yesus aktif? Saudara perhatikan ya. Hendaklah kamu, ayat 5, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Seperti apa dia? Dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Siapa yang tidak menganggap kesetaraan itu harus dipertahankan? Yesus. Yang kedua, saya tidak tahu saudara masih bisa bahasa Indonesia kan ya? Siapa yang aktif di situ? Ayat yang ke-6. Yesus. Enggak apa-apa lah, saudara enggak jawab biar saya. Ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Siapa yang mengosongkan diri? Bukan Bapa kan ya? Kalau dia dikosongkan, dia pasif. Kalau dia mengosongkan diri, maka dia aktif. Lalu dia mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Siapa yang mengambil rupa hamba? Kristus. Paulus memberikan satu penekanan bahwa pribadi yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada ini, sekarang melakukan sebuah tindakan aktif, yaitu menjadi sama dengan manusia. Apa yang mau dia gambarkan di sini adalah Yesus Kristus yang saudara dan saya punya, adalah Kristus yang bukan hanya dilahirkan oleh manusia tanpa keinginannya. Dia jadi manusia karena memang dia ingin menggenapi kehendak Allah untuk menjadi manusia dan menjadi penebus bagi saudara dan saya. Bagi saya, ini tanda cinta kasih yang paling besar. Kalau saya khotbah di jemaat, saya sering bilang, gak ada manusia yang pernah menempuh perjalanan panjang dan sulit seperti yang dilewati oleh Yesus Kristus. Gak ada. Siapa orang yang paling Anda cintai hari ini? Yang punya pacar. Biasa saudara dan saya, saudara lah yang saya sudah menikah, gak punya pacar lagi. Saudara yang punya pacar, biasanya saudara menjalani kehidupan pacaran itu dengan bayangan yang romantis. Membayangkan dia seperti seorang pangeran yang meninggalkan kemewahannya. Menempuh perjalanan yang sulit. Tidak. Memang Anda bukan pangeran, saya juga nggak bilang Anda kok. Meninggalkan segala sesuatu. Lalu kemudian dia datang. Untuk apa? Menempuh perjalanan panjang, meninggalkan seluruh kemuliaan dan segala kesenangannya untuk menjumpai kalian, perempuan, putri yang cantik jelita. Untuk apa? Untuk hidup bersama selama-lamanya. Itu mimpi. Mimpi. Di dalam dunia ini hanya dongeng yang cerita begitu. Kalau saudara masih membayangkan yang seperti itu dalam dunia nyata, nanti Anda kecewa waktu menikah. Tetapi saya mau kasih tahu saudara, Alkitab menceritakan mengenai cinta kasih Allah bagi saudara dan saya. Kristus adalah anak tunggal Allah. Anak Allah adalah pewaris sah kerajaan Allah. Dia menempuh perjalanan yang paling panjang yang tidak pernah ditempuh oleh manusia. Dari sorga menuju ke bumi. Dari bumi kembali ke sorga. Namun sebelum kembali ke sorga, dia singgah di satu titik yang disebut sebagai neraka. Apa itu neraka? Keterpisahan dari Allah. Waktu dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tidak ada manusia, tidak ada pangeran bisa menempuh perjalanan ini. Tapi ada satu pangeran, kerajaan Allah, menempuh perjalanan itu. Sorga ke bumi. Dan waktu dia mau kembali ke sorga, dia harus singgah di satu titik yang tidak pernah diinginkan oleh engkau dan saya, yaitu neraka.
Waktu dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini inti daripada neraka, keterpisahan dari Allah. Orang Kristen seringkali membawa konsep agama asing ke dalam kekristenan. Membayangkan neraka sebagai tempat dia disiksa. Kita ada di dalam neraka. Nanti kita bertemu dengan makhluk-makhluk bertanduk. Kalau pendeta khotbah seperti ini kepada Anda mesti tahu itu pendeta bawa konsep agama asing ke dalam kekristenan. Ada makhluk bertanduk, bawa garpu gede. Kemudian saudara dan saya ditusuk. Jadi saudara membayangkan di sorga kita berteriak, wah! Enggak juga, enggak begitu. Ada yang membayangkan neraka itu seperti api yang membakar saudara dan saya. Saya sering bertanya ini kepada pemuda. Sebenarnya neraka itu panas atau dingin? Ada orang kan di sini ya? Neraka itu panas atau dingin? Ya semua. Nggak tahu karena kita belum pernah ke sana. Tapi saudara nggak baca Alkitab berarti. Ketahuan. Jawaban Anda menunjukkan siapa Anda. Tapi saya mau kasih gambaran ini. Alkitab tidak pernah mau menggambarkan saudara neraka pertama-tama panas atau dingin. Sebab itu ada yang namanya paradoks. Ada yang bilang neraka itu panas karena ada api di sana. Aneh. Waktu berbicara mengenai orang-orang yang dihukum, Tuhan Yesus bilang, sang raja itu berkata, lemparkanlah mereka ke dalam nyala api yang paling besar itu. Di sana ada ratap tangis dan kertakan gigi. Lalu Lukas, Matius bilang, tempat itu adalah tempat yang gelap. Tidak ada kegelapan yang seperti itu. Saya mau tanya pertanyaan ini. Ceritanya sederhana ya. Lemparkanlah mereka ke dalam nyala api yang paling besar di dalam alam semesta ini. Gak ada api seperti itu. Tempat itu gelap. Ada ratap tangis dan kertakan gigi. Neraka itu terang atau gelap? Tapi ada nyala api yang paling terang di dalam alam semesta ini. Gak ada nyala api seperti itu. Bukankah kalau ada api kecil saja ada terang? Apalagi kalau di tempat itu ada api yang sangat besar. Jadi neraka gelap atau terang? Hah? Gelap. Terang atau gelap? Gelap? Aneh, karena ada api yang besar namun gelap. Neraka pertama-tama bukan mau cerita kepada Anda mengenai terang atau gelap. Yang kedua, neraka itu panas atau dingin? Panas, maka ada ratap tangis dan kertakan gigi. Maka ada ratap tangis dan kertakan gigi. Saya mau tanya, Anda punya gigi itu bertemu satu sama lain pada saat panas atau dingin? Jadi, neraka panas atau dingin? Kalau saudara kena api, saudara meratap, ya. Tetapi tidak ada orang yang kena panas, lalu giginya itu, bertak satu sama lain. Gak ada kan? Neraka itu bukan mau cerita secara fisik, gelap atau terang, panas atau dingin. Neraka itu berbicara mengenai penderitaan yang amat sangat, karena engkau dan saya terpisah dari Allah. Hari ini saudara dan saya bilang, saya hari ini tidak apa-apa. Oh iya, karena saudara dan saya sudah terlalu sering terpisah dari Allah, maka saudara dan saya tidak merasa menderita ketika terpisah dari Allah. Sukacita terbesar di sorga apa? Semua yang saya inginkan saya dapat. Enggak. Hal paling berharga yang saudara dapatkan di dalam sorga adalah persekutuan dengan Allah. Jangan termakan sama cerita guru sekolah minggu zaman dulu. Saya salah satu korban guru sekolah minggu yang tidak mengajar dengan baik. Saya tidak suka sekolah minggu. Tapi guru sekolah minggu suka saya sekolah minggu. Lalu bagaimana supaya saya yang tidak sekolah minggu ini bisa suka sekolah minggu? Ada yang dari Kupang di sini saya tidak tahu. Tapi zaman kami dulu kalau anak-anak kecil ditanya, ada orang dari Jawa datang ke Kupang. Mereka telepon, mau oleh-oleh apa? Umumnya anak-anak di Kupang akan bilang apel. Di kampung saya nggak ada apel. Salah satu pemberian yang paling baik adalah apel. Saya tidak tahu saudara yang dari Kupang hari ini kan sudah ada banyak yang jual kan ya, aman lah. Aman. Zaman dulu nggak begitu. Satu saat saudara, guru sekolah minggu itu datang sama saya, Tama, ayo ke sekolah minggu. Saya pikir-pikir ngapain ke sekolah minggu? Bukankah lebih indah tidak sekolah minggu? Yang lain belajar, saya main sepak bola. Zaman dulu belum ada PS, masih ada Nintendo. Jadi kalau mereka nggak main, mereka belajar, saya main Nintendo. Apa yang saya dapatkan? Tidak ada. Lalu kemudian guru itu bilang, kamu harus pergi ke sekolah minggu. Apa yang saya dapat, Bu? Supaya kamu nanti masuk surga.
Di sorga ada apa, Ibu? Di sorga banyak pohon apel. Oke. Hari itu saya masuk ke rumah, saya masuk kamar mandi pakai pakaian rapi, pergi sholat minggu. Itu pertama kali. Karena apa? Karena saya rindu satu saat masuk sorga ketemu pohon apel. Saya mau tanya, Adam dan Hawa di Taman Eden bersuka cita? Karena apa? Karena apel? Nggak, serius ini. Saya mau tanya. Mereka bersuka cita karena semua yang mereka inginkan mereka dapatkan? Apakah semua yang mereka inginkan akan mereka dapatkan? Bukankah sudah ada satu yang pasti seharusnya tidak ada mereka dapatkan meskipun mereka ingin? Pohon di dalam taman itu tidak boleh kamu makan buahnya, yang di tengah itu. Berarti ada sesuatu yang meskipun mereka ingin, mereka nggak boleh dapat. Jadi sukacita di dalam Taman Eden bukan karena semua yang diinginkan didapatkan. Sukacita di dalam Taman Eden itu didapatkan oleh Adam dan Hawa. Kenapa? Karena Allah, sumber segala sukacita, ada di dalam Taman Eden. Di sorga manusia bersukacita bukan karena semua yang mereka inginkan mereka dapatkan. Di sorga manusia bersukacita. Kenapa? Karena Allah yang menjadi sukacita bagi seluruh alam semesta ini ada di dalam Taman Eden. Mengapa Kristus harus jadi manusia? Karena ini adalah satu-satunya jalan untuk membawa kembali engkau dan saya menikmati persekutuan dengan Allah. Di luar itu, saudara dan saya tidak mendapatkannya. Oleh sebab itu saya bilang, kita bersukacita karena kita sementara merayakan kelahiran yang begitu besar. Kelahiran yang berbeda. Semua pemimpin agama boleh lahir, boleh enggak lahir. Mereka hanya mau mencoba untuk datang kepada Allah. Tetapi Alkitab bilang, tidak ada jalan yang bisa dibangun oleh manusia dari bumi menuju ke sorga dan mereka berhasil. Gak ada. Jalan itu harus dibangun dari sorga menuju ke bumi. Supaya engkau dan saya bisa dibawa kembali dari bumi kembali ke sorga. Dan itu terjadi di dalam diri Kristus yang menginginkannya. Terakhir, mengapa saudara dan saya bersuka cita pada hari raya Natal? Karena pada hari raya Natal saudara dan saya merayakan kelahiran seorang manusia yang lahir tanpa benih, seorang laki-laki. Dia lahir tanpa benih, seorang laki-laki. Oleh sebab itu dikatakan di dalam Perjanjian Lama, anak itu akan lahir dari seorang anak gadis atau seorang perawan. Karena tanpa benih, seorang laki-laki. Yang saya mau tekankan di sini adalah kesetiaan Tuhan. Waktu manusia jatuh dari dalam dosa, dia terpisah dari Allah. Allah janji, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Keturunan perempuan, bukan keturunan laki-laki. Beberapa ribu tahun sebelumnya, sebelum Yesus lahir, melalui Nabi Yesaya dijanjikan bahwa seorang perempuan muda, di dalam bahasa Ibrani berarti seorang perawan, seorang remaja, perawan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dia adalah benih, dia datang dari seorang perempuan, bukan dari benih seorang laki-laki, dan Allah menggenapinya. Dua hal saudara akan lihat di sini. Pertama, bukan hanya cinta kasih Allah. Tadi saya bilang Bapa mencintai engkau dan saya, Kristus mencintai engkau dan saya, maka dia jadi manusia untuk membawa saudara dan saya kembali pada dia. Tapi bukan cuma itu. Kalau dia cinta, dia enggak maha kuasa, percuma. Kalau dia cinta, dia enggak setia, percuma. Allah mengucapkan janjinya ini. Ketika sejarah manusia dimulai, manusia jatuh dalam dosa, dia bilang dia akan kirim juru selamat. Dan juru selamat itu adalah keturunan seorang perempuan, bukan keturunan seorang laki-laki. Tanpa benih seorang laki-laki. Allah menggenapinya. Ini membuktikan dia setia. Kita tuh seringkali janji sama orang. Yang biasanya yang kita ingat tuh janji orang sama kita. Tapi janji kita sama orang kita seringkali lupa. Tapi Allah tidak pernah lupa janji itu. Allah ini adalah Allah yang mengasihi, dia kasih janji, dia ingat janjinya. Tapi kalau dia ingat janji, dia nggak berkuasa untuk menggenapinya, percuma. Pendeta Stephen Tong, pendeta senior kami, itu bilang begini. Ada banyak orang yang tidak percaya Allah menjadi manusia dan dia lahir dari seorang perawan tanpa benih, seorang laki-laki. Anehnya orang-orang yang tidak percaya bahwa Allah menjadi manusia melalui seorang perempuan tanpa benih laki-laki adalah orang-orang yang percaya juga bahwa pernah ada manusia dari hadir dalam dunia ini tanpa benih laki-laki dan perempuan. Saudara-saudara kita Muslim adalah saudara-saudara yang menolak bahwa Allah menjadi manusia. Saudara-saudara kita Muslim menolak bahwa Kristus ini lahir dari seorang perempuan tanpa benih seorang laki-laki. Seolah-olah itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi saya mau tanya, mengapa mereka percaya Adam pernah lahir tanpa benih seorang laki-laki dan tanpa benih seorang perempuan? Adam pernah tidak ada. Dia ada di dalam dunia ini tanpa laki-laki, tanpa perempuan. Orang-orang ini juga percaya bahwa Hawa datang dari tulang rusuk Adam, berarti datang dari laki-laki tanpa perempuan.
Lalu setelah itu saudara dan saya datang karena ada laki-laki dan ada perempuan. Kan cuma kurang satu kan? Manusia dari perempuan tanpa laki-laki. Mengapa bisa percaya yang pertama dan kedua, yang terakhir nggak bisa? Apakah Allah Anda kurang berkuasa? Kita merayakan cinta kasih Allah. Kita merayakan kesetiaan Allah. Kita merayakan kemahakuasaan Allah. Hari ini, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara. Tetapi Allah yang telah memberi Kristus, telah memberikan tanda cinta kasih yang paling besar. Hari ini, saudara juga bisa belajar bahwa Allah yang memberikan Kristus adalah Allah yang setia. Kalau ribuan tahun yang lalu dia ingat janjinya, sampai hari ini dia akan tetap ingat dan dia tetap mengasihi saudara dan saya sebagai umat pilihannya. Allah yang saudara dan saya punya bukan hanya Allah yang setia, namun dia berkuasa untuk menggenapi janjinya. Kalau dia bilang dia pelihara hidup Anda, dia akan pelihara hidup Anda. Kepada siapa sekarang Anda sebagai orang muda, ini pemuda dan mahasiswa, mau meletakkan masa depan Anda? Kepada siapa Anda mau mempercayakannya? Saya pernah satu kali dengan remaja, pemuda, mahasiswa, pacaran. Pak, nggak apa-apa. Yang perempuan bilang, Pak, nggak apa-apa. Saya selama kuliah rasanya saya ini biasa-biasa saja. Rendah hati sekali kan ya. Sombongnya itu baru kelihatan kalimat kedua. Tapi pacar saya Pak, sekarang sudah tunangan, kami sudah di tingkat akhir kuliah. Pacar saya itu Pak, tunangan saya itu Pak, otaknya luar biasa lah. Di fakultas kami, itu hampir nggak ada yang sama kayak dia. Sombongnya mulai kelihatan. Lalu dia bilang nggak apa-apa, saya biasa-biasa saja. Tapi dia luar biasa. Seolah-olah masa depan dijamin oleh pacarnya dia. 6 bulan kemudian datang ke gereja nangis-nangis. Yuk kenapa? Apalagi yang kurang? Segala sesuatu akan dicukupkan oleh pacarmu itu kan? Cintamu. Putus Pak. Putus. Kenapa? Ada adik tingkat Pak. Ada junior. Dalam hati saya makanya jangan biasa-biasa aja. Ya, tapi bukan masalah itu sebenarnya. Dia mau sandar sama yang kelihatan luar biasa. Tapi kalau yang luar biasa ini tidak setia, percuma. Tapi saudara bilang enggak, pacar saya Pak, orang tua saya, itu selain luar biasa, setia. Tapi mereka hari ini ada, besok tidak ada. Kepada siapa Anda sebagai orang muda mau menyerahkan masa depan Anda? Alkitab memanggil saudara dan saya untuk menyerahkan masa depan kepada Kristus. Yang tidak pernah tidak ada. Yang mengekspresikan cintanya bagi saudara dan saya dengan menempuh perjalanan yang panjang bahkan mau singgah di neraka. Yang saudara dan saya tidak pernah mau pergi ke sana. Dan yang sekarang memanggil engkau dan saya melalui firman untuk kembali kepada dia. Natal bukan berbicara mengenai sukacita karena diskon yang besar. Tapi Natal adalah cerita mengenai cinta kasih Allah. Mari kita berdoa. Sambil kita berdoa, saya mau mengajak, sebelum kita berdoa, mari kita sama-sama menyanyikan pujian Yesus Mencari Aku. Ayat yang pertama saja. Yesus telah lahir di Betlehem, terbaring di palungan yang hina. Oh betapa ajaib anugerahnya, Yesus cari daku. Yesus cari aku, Yesus cari aku. Oh betapa ajaib anugerahnya, Yesus cari daku, Yesus cari daku. Yesus cari daku, Yesus cari daku. Oh betapa ajaib anugerahnya, Yesus cari daku. Mari kita menundukkan kepala kita.
Kita mau berdoa kepada Tuhan, mensyukuri Natal yang menceritakan mengenai Allah yang mencari engkau dan saya, membawa kita kembali kepadanya untuk menikmati sukacita sejati, mengekspresikan cinta kasih-Nya, supaya engkau dan saya bisa bersandar kepadanya, mengimani Dia, dan mengandalkan Dia di dalam segala pergumulan kita, ketika manusia bahkan meninggalkan kita. Sebelum saya berdoa, izinkanlah saya sebagai seorang hamba Tuhan, melalui firman Tuhan yang disampaikan hari ini, jika ada saudara yang berkata, saya telah melihat perbedaan Kristus dari manusia, termasuk pemimpin-pemimpin agama besar di dalam dunia ini. Saya bersyukur bahwa saya bisa mengenal Kristus yang telah bereksistensi sebelum dunia ini ada, sebelum kelahirannya, karena Dia adalah Allah yang sejati. Saya bersyukur karena saya bisa mendengar mengenai Kristus yang menginginkan kelahirannya karena Dia mencintai aku. Saya bersyukur karena saya mengenal Kristus yang telah memberi dirinya untuk menebus saya, menyelamatkan saya, dan membawa saya kembali kepada Allah, menjamin masa depan saya, menunjukkan kemahakuasaan Allah. Sehingga saya rindu Dia boleh menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Jika ada yang berkata, Tuhan, saya telah mendengar firman mengenai Kristus, dan saya sebagai hamba Tuhan mau berkata kepada saudara, Anda yang mendengar firman, jika firman Tuhan berbicara kepada Anda, ini adalah panggilan Allah bagi saudara. Oleh karena itu, sebagai hamba Tuhan, saya mau bertanya, apakah ada di antara saudara yang setelah mendengar firman hari ini, engkau berkata di dalam hatimu, Tuhan, ini saya, kiranya Kristus yang mengasihi dan mencintai aku itu, Tuhanku, Juru Selamat, kiranya boleh hadir dalam hidupku, membaharui hidupku, menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Aku ingin menerima Dia sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, dan Dia boleh hadir di dalam hatiku. Jika ada yang berkata demikian, aku ingin supaya Sang Kristus itu bukan hanya lahir di dalam dunia, lahir di dalam hatiku, hadir di dalam hidupku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jika ada di antara saudara yang berkata demikian di dalam hatimu, saudara boleh mengangkat tanganmu dan saya akan berdoa bagi saudara. Apakah ada yang berkata, Tuhan, ini aku. Aku sadar bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi dan mencintai aku, datang untuk menebus jiwaku. Jika ada yang berkata demikian, saudara boleh angkat tangan saudara. Masih ada lagi? Apakah masih ada yang berkata, Tuhan, ini saya mau menyerahkan hidup saya kepadamu, dan kiranya Kristus boleh menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Masih ada lagi? Puji Tuhan, puji Tuhan. Apakah masih ada lagi? Masih ada? Yang terakhir kali, jika ada yang di antara saudara yang berkata, saya mau menyerahkan hidup saya kepada Kristus untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamatku, saudara boleh angkat tangan saudara. Sekali lagi, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Turunkan tangan. Yang kedua, apakah ada di antara saudara yang berkata, Tuhan, saya sudah mendengar mengenai Engkau, dan saya berjanji saya akan memberitakan berita mengenai kasih karunia Tuhan ini kepada saudara-saudara saya, kepada orang-orang yang mengasihi saya. Dan apakah ada di antara saudara bahkan yang mau satu saat nanti mau mengambil keputusan, menyerahkan diri untuk menjadi seorang hamba Tuhan, melayani Tuhan seumur hidup saudara. Jika ada yang berkata, Tuhan, aku ingin menjadi seorang hamba Tuhan, entah itu seorang pendeta, seorang misionaris, ataupun saudara mau menjadi seorang pemberita Injil awam, saudara boleh mengangkat tangan saudara dan kita akan berdoa bersama-sama. Jika ada yang berkata demikian, saudara boleh mengangkat tangan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Masih ada lagi di antara saudara yang berkata, saya ingin menyerahkan diri saya, dipakai oleh Tuhan sebagai hambanya, memberitakan Injil. Masih ada lagi, puji Tuhan. Saya undang saudara yang mengangkat tangan saudara boleh berdiri di tempat saudara. Kita akan berdoa. Kita menyanyikan pujian nomor 2, Yesus mencariku, ayat yang kedua saja, dan saya minta saudara yang mengangkat tangan saudara boleh berdiri dan kita akan berdoa bersama-sama. Berdiri di tempat saudara saja. Ayat yang kedua. Di Golgota Yesus tersaliblah untuk keselamatan jiwaku. Oh, sungguh ajaib rahmat kasih-Nya, Ia mati bagiku. Ia mati bagiku, Ia mati bagiku. Oh, sungguh ajaib rahmat kasih-Nya, Ia mati bagiku. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, kami bersyukur untuk anugerah yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur karena firman bercerita mengenai cinta kasih Allah bagi kami di dalam Kristus. Kami bersyukur karena perjanjian lama bercerita tentang Kristus. Perjanjian baru bercerita mengenai Kristus. Sehingga tidak ada pemberitaan firman sejati tanpa pemberitaan yang menceritakan mengenai Kristus. Dan kami bersyukur pula bahwa hanya Allah Roh Kuduslah yang memungkinkan kami mengerti firman dan meresponi firman. Kami bersyukur di antara kami ada beberapa saudara kami yang meresponi panggilan Tuhan. Entah untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ataupun menyerahkan hidupnya supaya hidupnya boleh dipakai oleh Tuhan, menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang menceritakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur untuk firman. Kami bersyukur untuk pekerjaan Allah Roh Kudus yang mengerjakan pekerjaan baik di dalam hati kami untuk merespon. Dan kami menyerahkan saudara-saudara kami yang mengangkat tangan mereka dan berdiri. Kami percaya bahwa apa yang terjadi hari ini bukan sebuah kebetulan. Di antara begitu banyak orang muda, ada sejumlah kecil anak-anak-Mu yang meresponi firman untuk menerima Engkau dan juga melayani Engkau. Kiranya Engkau hadir di dalam kehidupan. Engkau memimpin kehidupan mereka. Bagi mereka yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, pimpinlah hidup mereka, menangkan hati mereka. Kiranya Allah Roh Kudus hadir di dalam hidup mereka, mengarahkan hidup mereka, sehingga mereka bukan hanya mengalami kelahiran baru, tetapi terus bertumbuh di dalam Kristus. Mereka yang mengambil keputusan untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus terus mengingatkan dengan setia kepada panggilan ini. Sehingga ketika mereka menyelesaikan studi, satu saat nanti Engkau yang menggelisahkan mereka, menggenapi panggilan-Mu, dan mengingatkan mereka kepada janji-Mu. Jika ini bukan panggilan-Mu, dan ini adalah emosi sesaat, kiranya Tuhan yang menghalanginya. Tetapi jika ini adalah sebuah panggilan Tuhan, karena Tuhan menginginkan mereka untuk menjadi hamba Tuhan yang melayani Tuhan, gelisahkan mereka sampai dengan hari di mana Engkau memanggil mereka kembali. Biarlah mereka terus mengingat panggilan ini, dan api Roh Kudus membakar hidup mereka untuk terus melayani Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk panggilan Tuhan melalui firman Tuhan dan pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Amin. Silakan duduk.